Kalau kita lihat dari sini, nah bahkan Tri Sutrisno di sini terlihat berdiri, tetapi dilewati oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau kita lihat dari sini sangat berbeda sekali. Pak Prabowo bahkan membungkuk dan bahkan menyalami dengan hangat, yaitu mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Ini sungguh keren sekali dan kemungkinan menjadi pelajaran ya. Seharusnya kita tidak melewatkan semua tamu-tamu undangan tersebut untuk disapa dan juga disalami. Kadang-kadang saya terheran-heran ya, kenapa harus menjelang purna tugas semuanya mulai terlihat, jejak digital mulai terlihat. Kenapa kurang lebih 1 bulan menjelang purna tugas semuanya nampak begitu nyata. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa kejadian-kejadian sebelumnya, itu bahkan setidaknya membuka mata kita lah dari fakta-fakta yang beredar di media sosial. Ya seperti halnya apa? Ya seperti halnya kebijakan-kebijakan Presiden Joko Widodo di akhir masa jabatan, menurut saya sangat wow sekali. Dan kemungkinan kerusakan-kerusakan yang terjadi atas kebijakan-kebijakan dari Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki bisa saja di 10 tahun, 20 tahun, dan bahkan bisa sangat lama sekali. Karena apa? Karena Presiden Joko Widodo pada saat lalu juga setidaknya mengangkangi konstitusi, merubah konstitusi demi kepentingan kelompok tertentu atau demi kepentingan keluarga tertentu. Dan saat ini pun juga semuanya juga terlihat ya, dikala Presiden Joko Widodo melewati setidaknya mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno. Bahkan kalau kita lihat dari video terlihat jelas ya, mantan Wakil Presiden Republik Indonesia terlihat mau berdiri, padahal sudah sepuh loh, sudah sepuh mau berdiri tetapi tidak disalami. Ya kalau kita lihat terlihat tidak disengaja ya, tapi masa nggak melihat yaitu mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno duduk di situ. Kalau kita lihat juga ini adalah bangku dari jabatan Wakil Presiden, ada Pak Yusuf Kalla, ada mantan Wakil Presiden dari Pak SBY, dan bahkan di sebelahnya ada Tri Sutrisno. Sangat berbeda sekali dengan Pak Prabowo Subianto. Kalau kita lihat Pak Prabowo Subianto malah membungkuk loh, ini malah membungkukkan badan. Ini sangat keren sekali. Padahal Pak Prabowo adalah presiden terpilih yang akan dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang. Tetapi perlakuannya kepada mantan Wakil Presiden sangat keren sekali dan bahkan bersalaman membungkuk. Ini juga keren, tetapi sangat berbeda sekali kalau kita lihat lagi ya dari sini. Ini kan terlihat bersalaman dengan Pak JK, bersalaman dengan Budiono. Terus, nah di sebelahnya sini ada mantan Wakil Presiden dari Pak Soeharto ya, kalau tidak salah sih. Bahkan juga mau berdiri di sini. Mau berdiri, dikiranya akan menyalami beliau, ternyata hanya dilewati saja. Ini juga sungguh tidak masuk akal sekali. Dan akhirnya juga langsung duduk kembali. Ya seperti itulah. Jadi sungguh wow sekali dan bahkan dilewatkan begitu saja ya. Ya tapi kita memang kembalikan lagi lah. Kalau kita lihat dari cuitan Bos Purwa ya, kalau Mulyono paham, orang yang gak disalamin itu pernah jadi panglima, wapres, dan nyicil rumah selama 15 tahun dengan harga 87 juta pada 1986. Baru lunas 2021. Ke beliau lah harusnya sungkem duluan. Memang. Nah saya juga penasaran sih, apakah betul yaitu mantan Wakil Presiden Tri Sutrisno pernah mencicil rumah? Ini sungguh cerita sangat keren sekali kalau memang demikian. Ini dari merdeka.com. Cerita Tri Sutrisno, jenderal sepuh yang dulu harus cicil rumah 15 tahun karena tak punya uang. Nah ini sosok yang sangat teladan sekali ya. Seharusnya Wakil Presiden itu ya seperti ini ya, menunjukkan kualitasnya. Bahkan untuk membeli rumah aja harus mencicil. Bayangkan loh, Wakil Presiden. Sikap Presiden Joko Widodo menuai kritik publik saat menghadiri acara perayaan HUT ke-79
penampilan TNI di lapangan Monumen Nasional pada Sabtu 5 Oktober. Jokowi tertangkap kamera tidak menyalami Wakil Presiden ke-6 RI, Jenderal Purnawirawan TNI Tri Sutrisno. Dalam video yang merekam momen tersebut terlihat Tri Sutrisno telah bersiap menyambut Presiden Jokowi yang menyalami tamu undangan satu persatu. Saat itulah Jokowi melewati Tri Sutrisno tanpa memberi salam sebagaimana Jokowi kepada para wakil presiden sebelumnya. Bagi generasi muda, mungkin tidak banyak yang mengenal sosok Tri Sutrisno. Dalam kanal YouTube Irma Huta Barat, Tri Sutrisno pernah mengaku tak pernah memiliki banyak uang, meskipun dirinya pernah menjadi orang nomor 1 di militer Indonesia. Sutrisno bahkan sampai harus mencicil rumah yang ditempatinya itu selama 15 tahun lantaran tak memiliki uang tunai untuk membelinya. Mulanya dia bercerita soal asal-usul rumah yang saat ini ditempati olehnya dan keluarga. Ia menyebut jika rumah tersebut adalah rumah dinas yang pernah ditempati saat menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat Kasat. Setelah tak lagi menjabat, ia kemudian ditawari untuk membeli rumah dinas tersebut agar bisa ditempati menjadi kediaman pribadi. Ini rumah saya, bukan korupsi Pak. Ini rumah dari Angkatan Darat. Jadi setiap kasat boleh beli rumah dinas. Setelah saya jadi kasat, kan jadi panglima, ungkap Tri Sutrisno. Saat ditawari, Tri mengaku bahkan ia tidak memiliki uang tunai yang cukup untuk membeli rumah tersebut. Padahal pada saat itu, ia termasuk orang terpandang jika melihat jabatannya di militer dan pemerintahan. Sekitar tahun 86 kata Tri, ia ditawari untuk membeli rumah dinasnya seharga 85 juta. Karena tak memiliki uang, ia kemudian diperbolehkan untuk mencicil rumah tersebut karena 15 tahun. Tapi sekarang kalau kita lihat dari anak-anak Presiden Joko Widodo sangat wow sekali lah. Bahkan ada fasilitas jet pribadi, itu sungguh mengejutkan sekali. Dan sangat berbanding terbalik ya dengan Tri Sutrisno yang pada waktu lalu menjadi wakil presiden dan bahkan pernah mencicil rumah hingga 15 tahun. Ini sungguh wow sekali. Nah, jadi memang sangat berbeda sekali ya antara perlakuan dari Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto ketika ya melihat mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Kalau kita lihat dari sini, nah bahkan Tri Sutrisno di sini terlihat berdiri tetapi dilewati oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi kalau kita lihat dari sini sangat berbeda sekali. Pak Prabowo bahkan membungkuk dan bahkan menyalami dengan hangat, yaitu mantan wakil presiden Tri Sutrisno. Ini sungguh keren sekali dan kemungkinan menjadi pelajaran ya. Seharusnya kita tidak melewatkan semua tamu-tamu undangan tersebut untuk disapa dan juga disalami. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari RIP Reformasi, padahal dalam pidato Pak Tri sesudah Kiai Maruf mendekati 20 Oktober banyak pikiran dia. Mulyono lebih paham para influencer IKN daripada mantan wapres terdahulu. Iya, kalau influencer pasti paham, langsung disalami kemungkinan ya. Sampai Pak Tri berdiri tetap diabaikan Jokowi, memang aneh. Alhamdulillah 13 hari lagi. Belum ada penjelasan dari istana ya. Ya seperti itulah. Mulyono niradap, songong, ahistoris, tolol, pantes nurun ke ada ya seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita lihat dari sini, dari komentar Don't Spec, Prabowo langsung membungkukkan badannya di hadapan Pak Tri Sutrisno dan mengajak jenderal seniornya itu untuk bersalaman. Namun justru mendadak dibuat salah fokus dengan lencana yang ada di seragam Pak Tri Sutrisno. Diketahui jika lencana kehormatan yang ada di seragam bagian dada kiri Pak Sutrisno terbalik, sehingga Prabowo pun berinisiatif langsung merapikannya. Sedetail itu beliau momen Pak Prabowo membenarkan tanda kehormatan Pak Tri Sutrisno. Ya, seperti itulah. Ya, jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat ya. Apakah memang ini disengaja atau tidak, kita tidak tahu ya. Yang tahu adalah Presiden Joko Widodo sendiri. Yang jelas saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.